Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi ini kami berdoa, biarlah diberkati seluruh keluarga kami, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan firman ini boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema khotbah firman Tuhan pagi ini adalah hidup yang berbuah. Ciri-ciri hidup yang berbuah ada dua. Yang pertama, hidup yang dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dari Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Jadi pada pagi hari ini kita yakin dan percaya bahwa hidup kita lah hanya dibersihkan oleh Tuhan Yesus melalui kuasa darahnya. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kuasa darah Kristus, kita semua masih terikat dengan dosa, kejahatan, kenajisan, apapun juga. Tapi oleh darah Kristus, kita semua dibersihkan, disucikan. Sehingga di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermesi, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Hanya dengan darah Yesus kehidupan kita, noda dosa dalam hidup kita disucikan, dibersihkan. Sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Hari ini kalau kita terjatuh dalam dosa, cepat-cepat kembali kepada Tuhan dan minta ampun, minta dibersihkan kembali. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah hidup yang terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hidup yang terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hidup yang berbuah, buah yang kita harapkan dari Galatia pasal 5 ayat 22-23, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini yang akan muncul dalam kehidupan kita waktu kita putuskan hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Dia? Sediakan waktumu untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi setiap hari kita datang kepada Tuhan. Kita boleh tinggal mengandalkan Tuhan, biarkan Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat Simson, seorang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Awalnya sih dia tinggal dalam Tuhan, tapi lama-lama dia keluar, dia jauh dari Tuhan, dia tidak lagi mengindahkan nasihat orang tuanya supaya tidak mengambil pasangan hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya dia gagal. Bahkan matinya pun, sebelum matinya dia sudah hidupnya menderita, tragis. Orang yang jauh, orang yang keluar dari kehidupan dalam Tuhan, hidupnya akan menderita. Karena itu tetaplah hidup tinggal di dalam Tuhan sampai kapanpun. Saya tutup dengan satu cerita dari satu hamba Tuhan, menceritakan seorang yang awalnya setia melayani di gereja sebagai pemain musik, tapi
setelah Tuhan angkat hidupnya, setelah Tuhan berkati hidupnya, ekonominya membaik, keuangannya jadi banyak. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan pelayanan, dan bahkan juga dia tinggalkan istrinya, dan dia hidup dengan wanita-wanita yang lain. Dia berzina dan dia melakukan dosa. Dan ini begitu tragis. Kalau orang ini tidak bertobat lagi, saya yakin hidupnya akan menderita. Hari ini cerita ini cukup mengingatkan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Tetap setia, tetap taat, dan hasilkan buah yang lebih banyak sehingga banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami supaya kami Tuhan tetap hidup berbuah. Dan hidup berbuah itu karena Tuhan yang membersihkan hidup kami. Karena kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Urapi kami, berkati kami, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati orang-orang percaya, bahkan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.